Di mobil lereng, malam ini Tebing dan Lereng sedang menuju sebuah restoran di sebuah hotel. Dan jika Lereng menganggap ini adalah kencan pertamanya bersama Tebing, namun Tebing menganggap ini hanyalah kencan palsu. Itu karena Tebing melakukannya karena terpaksa, bukan dari kemauannya sendiri, melainkan hasil dari keusilan bukit. Dan jika sampai Tebing tak menuruti kemauan Lereng, maka Tebing harus mengganti rugi semua. Tebing mau tak mau melakukan semua ini. Namun ada rasa was-was di dalam hatinya. Jika kencan bersama Lereng hanya sekedar ajakan makan malam, itu sama sekali tak masalah dengannya. Namun jika harus menginap, itu artinya dia mengajaknya untuk berbuat lebih. Tebing bingung harus bagaimana malam ini. Di sela-sela perjalanan, Tebing mengecek HP-nya dan membaca pesan dari Bukit. Lo marah sama gue? Iya maaf gue salah. Tadinya gue mau balas dendam gara-gara lo asal angkat telepon beli lembah di HP gue. Giliran gue balas iseng, si Lereng nanggapi serius. Pasti Bukit ya? Tebing terlihat panik. Santai saja, aku tahu apa yang kamu rasakan. Jangan merasa terpaksa, nikmati saja. Jangan pedulikan Bukit. Dia hanya seperti anak-anak yang butuh kasih sayang. Dan dia mendapatkan kasih sayang dari seorang teman sepertimu. Jadi jangan heran kalau nanti dia cemburu. Cemburu? Iya, aku bisa merasakan kalau dia menyukai kamu. Tahu dari mana kamu? Aku bukan seleranya. Bing, gak satu atau dua orang lelaki yang sudah aku cobain. Gak cuma aku cobain tubuhnya loh, tapi juga hatinya. Seketika Tebing menatap Lereng. Jangan bilang kamu mau cobain aku juga. Tenang saja, kalau itu kamu, aku gak akan coba-coba. Gak main-main dan serius. Kenapa? Takut? Ingat, aku sudah booking hotel. Kalau gak mau menuruti kemauanku, kamu harus ganti rugi. Ucap Lereng lagi-lagi mengancam yang membuat Tebing pasrah. Di kos Tebing sendiri, Bukit yang sedang berganti baju itu kini bersiap menunggu Beli Lembah menjemput. Dengan kaos dan jam tangan pemberian Beli Lembah, Bukit terlihat tampan dan stylish. Sembari menyisir dan berkaca, Bukit lagi-lagi memikirkan Tebing. Sepertinya Tebing terlihat marah dan kesal padanya. Bukit bingung harus bagaimana. Nantinya saat keduanya berdua, lantas apa malam ini keduanya benar-benar akan menginap bersama? Dan jika menginap, itu artinya apakah keduanya akan... Kit, Beli Lembah? Wih, ganteng kali kamu. Hehehe, thanks ya, kaosnya pas. Dah siap, yuk. Ya, kini giliran Beli Lembah mengajak Bukit keluar. Dan di dalam mobil sendiri keduanya mengobrol. Jadi kan Beli hari ini gak bohong kan sama kamu? Iya Beli, takutnya Beli gak jadi lagi. Itu karena Beli udah bener-bener free. Ngomong-ngomong, kemana Tebing? Tebing keluar Beli, baru aja dijemput Lereng. Lereng? Iya Beli. Wih, gak main-main Lereng. Kelihatannya dia suka sekali loh sama Tebing. Kenapa kamu kok kayak sedih gitu? Kamu gak apa-apa, Tebing jalan sama Lereng. Hah? Siapa yang sedih? Enggak tuh, biasa aja. Kenapa harus sedih? Kan gue gak kesepian, ada Beli. Nah gitu dong, biarkan saja mereka ya. Tadi juga dia sempat cerita sama Beli kalau mau jalan sama Tebing. Beli ketemuan lagi sama dia? Tanya Bukit yang membuat ekspresi Beli Lembah jadi panik dan cemas. Ya tadi pagi, gak sengaja ketemu. Beli jemput tamu dan dia juga ada tamu. Ucap Beli Lembah mencoba santai, namun membatin dalam hatinya. Beli memang ketemunya gak sengaja, tapi ngecasnya yang sengaja. Beli gak mau kasih tahu kamu, gak enak. Kita mau kemana Beli? Kamu mau kemana? Ke restoran apa kemana? Kemana aja Beli, gue ngikut. Pulang malam juga gak masalah, besok gue libur. Beneran ini? Iya Beli, pulang pagi juga boleh. Gak usah pulang sekalian ya.
Ya, Beli Lembah pun senang dan membawa Bukit ke suatu tempat. Di restoran hotel. Di restoran sendiri, Tebing bersama Lereng sedang dinner bersama. Keduanya duduk di atas jembatan kecil di antara kolam renang. Tak hanya keduanya yang sedang dinner, namun juga ada pasangan-pasangan lain yang semuanya adalah pasangan gay yang membuat Tebing bertanya-tanya. Gimana, Bing? Lebih enak mana? Makanan di restoran kamu apa di sini? Aku tidak mau berkomentar soal makanannya. Yang aku heran, mengapa banyak sekali pasangan gay di sini? Dan hanya beberapa terlihat pasangan normalnya. Hotel ini terkenal dan terbuka untuk pasangan normal maupun gay. Dan kamu sering menginap di sini? Tentu saja, aku sering mengajak tamu pria maupun wanita ke sini. Bahkan aku kenal dengan manajer hotelnya. Klienmu juga? Bukan. Aku tidak suka cowok ngondek. Aku suka yang sepertimu. Tentu saja, aku cowok beneran, bukan jadi-jadian. Hah, kamu terlihat 11-12 dengan teman kosmu ya? Maksud kamu? Benar kata Beli Lembah, kalian berdua masih sama-sama polos. Aku tidak sepolos yang kamu pikir. Oh ya? Tunjukkan kalau begitu. Ucap Lereng menyelesaikan makannya dan Tebing mengikutinya yang ternyata menuju suatu kamar. Dan begitu sampai, Lereng dan Tebing pun masuk. Lereng pun menutup pintu kamar, lalu membuka pakaiannya dan duduk di ranjang, melambaikan tangannya pada Tebing yang membuat Tebing gugup. Apa kamu yakin akan melakukan ini padaku? Tanya Tebing yang membuat Lereng kembali beranjak dari ranjang dan menghampiri Tebing, hingga langkah Tebing berjalan mundur. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku gak cuma yakin melakukan ini, tapi aku yakin dan percaya kalau aku benar-benar jatuh cinta. Bing, aku menyukaimu. Maaf, aku sebaliknya. Jawab Tebing menolak tanpa berani menatap Lereng, namun Lereng hanya tersenyum. Aku paham bukan karena kamu tak menyukaiku. Aku paham jika kamu tertarik padaku, tapi kamu belum mau mengakui itu. Aku hanya ingin jujur jika aku menyukaimu. Urusan kamu menolakku, itu tak jadi masalah bagiku. Yang jelas, aku hanya ingin kamu tahu saja isi hatiku. Aku gak butuh status. Yang ku butuh adalah... Ucap Lereng menyentuh dada bidang Tebing. Jantung Tebing berdetak hingga kemudian HP Lereng berbunyi. Lereng menerima panggilan teleponnya yang membuat Tebing lega. Sepertinya Lereng sedang mengobrol dengan kliennya. Itu terlihat dari percakapan keduanya dan sikap manisnya. Dari sini Tebing dapat melihat bagaimana sikap Lereng pada semua kliennya. Sangat jauh berbeda dengan sikap yang Lereng tunjukkan pada Tebing yang terlihat natural apa adanya. Meskipun terlihat genit khas laki-laki yang ia tunjukkan, tapi tidak berlebihan dan penuh dengan tingkah kepalsuan. Dan begitu Lereng sedang asik teleponan, Tebing diam-diam berniat kabur. Dan ketika Tebing baru membuka pintu, mau kemana? Jangan coba-coba kabur. Aku rasa lebih baik temui klienmu. Menurutku, klienmu lebih penting daripada aku. Siapa bilang? Itu kan menurutmu. Tapi menurutku, kamu jauh lebih penting dan lebih spesial dari yang lain. Ucap Lereng duduk di ranjang, lalu menepuk ranjang memberi kode agar Tebing menyusulnya. Tebing hanya diam mematung. Sini, kemarilah. Jangan buang-buang waktuku. Kamu mau apa? Apalagi? Kenapa kamu takut? Bukankah kamu terbiasa tidur bersama Bukit? Sama-sama laki-laki kan? Bukit juga gay. Lantas apa bedanya sama aku? Beda, kita hanya teman dan tidak pernah melakukan apapun. Yakin, tidak pernah melakukan apapun. Ucap Tebing gugup, meski memang keduanya sering berpelukan dan terkadang Bukit mengusilinya. Kemarilah, santai. Ya, Tebing pun menghampiri Lereng dan duduk di sebelahnya hingga kemudian... Lereng, teriak Tebing saat Lereng seketika merebahkan tubuhnya dan menaikinya yang membuat Tebing panik dan gemetaran. Aroma parfum Lereng tercium di hidung Tebing.
Dan begitu wajah lereng mendekati tebing dan mata tebing terpejam, lereng seketika merebahkan tubuhnya di samping tebing yang membuat tebing lega. Aku tak tega mendengar degup jantungmu yang begitu kencang. Aku takut seperti yang di berita-berita. Breaking news, seorang pria tewas diduga serangan jantung saat kencan dengan teman prianya. Aku gak mau ambil resiko. Ya meskipun aku yang mengajakmu kencan. Seorang gigolo ternyata bisa lucu juga ya. Sorry, ucap tebing seketika terdiam saat menyadari kata-katanya. Akhirnya aku bisa melihat sisi lainmu. Dan ketampananmu terlihat bertambah berkali-kali lipat saat kamu tertawa lepas seperti ini. Jangan takut padaku. Aku tidak akan menyentuhmu, kecuali jika kamu sendiri yang menginginkannya. Ucap lereng lalu bersandar di kepala ranjang sembari menghisap vape-nya. Lereng, apa aku boleh bertanya sesuatu sama kamu? Katakan saja. Kenapa kamu jadi gigolo? Tunggu sebentar. Pertanyaanmu terlalu dalam. Butuh pembahasan yang serius. Tunggu sebentar. Aku harus memesan sesuatu. Sebelum kita deep talk. Ya, lereng terlihat mengecat seseorang. Dan tak lama kemudian pintu kamar terketuk. Lereng membuka pintu. Dan seorang pelayan membawakan wine dan 2 gelas untuk keduanya. Dan lereng pun meletakkan wine di meja, lalu duduk di sofa dan menuangkan wine tersebut ke dalam gelas. Dan menyodorkan segelas wine untuk tebing. Tebing pun tersenyum, menghampiri lereng dan mengambil gelas wine dan ting, keduanya pun bersulang. Bing, sejujurnya aku sudah malas menjawab pertanyaan seperti ini. Karena tidak sekali 2 kali aku mendapatkan pertanyaan semacam ini. Bahkan aku tak pernah menjawab dan memilih diam jika ada dan mendapatkan pertanyaan yang sama. Tapi karena ini kamu, aku akan menjawabnya. Tidak perlu dijawab jika memang membuatmu sakit. Maaf, aku hanya penasaran. Tapi sepertinya aku sudah tahu jawabannya. Karena ekonomi kan? Banyak faktor yang membuatku seperti ini. Apa yang tidak pernah kamu rasakan, aku rasakan semua. Ekonomi, kehilangan, penghinaan, pelecehan, lingkungan pergaulan, dan yang terpenting adalah dendam. Ucap lereng meneguk wine-nya, entah apa yang ada di pikiran tebing. Yang jelas, ekspresi tebing seketika berubah. Tebing menatap lereng seolah tatapan iba. Lereng, sorry jika aku membuatmu mengingat sesuatu yang membuatmu sedih. Aku tidak sedih. Rasa sedihku hilang berganti senang saat bertemu denganmu, Bing. Aku bisa menjadi temanmu. Tapi aku berharap kita bisa lebih dari sekedar teman. Kenapa? Kamu takut berpacaran dengan seorang gigolo? Apa menurutmu aku lelaki yang menjijikan? Apa orang semudah itu menilai orang lain tanpa tahu apa penyebab orang itu bisa jadi seperti ini? Apa orang itu tahu apa yang dirasakan orang-orang sepertiku? Apa mereka semua bisa merasakan kesakitanku, penderitaanku? Apa mereka tahu sesungguhnya tak ada orang yang bercita-cita menjadi seseorang sepertiku? Jika itu terjadi pada mereka, maka mereka akan diam dan tak akan berani berkomentar. Ucap lereng sesegukan hingga kemudian tebing dengan refleks merangkul lereng dan keduanya pun berpelukan. Entah kenapa air mata lereng tiba-tiba jatuh. Lereng benar-benar merasa menemukan seseorang yang dapat membuatnya nyaman dan merasa jatuh cinta. Di mobil, di mobil sendiri, Bukit penasaran kemana sebenarnya Beli Lembah akan membawanya. Karena Bukit merasa jika perjalanan keduanya cukup jauh dan membutuhkan waktu hampir 1 jam. Sampai waktu menunjukkan pukul 11 malam. Beli, kita mau kemana? Perasaan kok gak nyampe-nyampe. Lo mau bawa gue kemana? Katanya gak masalah, pulang pagi. Katanya ngikut mau beli bawa kemana aja. Iya sih, cuma nanya aja kok, gak nyampe-nyampe, jadi penasaran. Tenang aja, kamu pasti suka. Gak lama kok, bentar lagi nyampe. Oh, oke.
Lagi pula besok libur ini. Duh, jadi penasaran. Pasti seru nih. Seru banget pastinya. Tapi sebelumnya, Bli mau tanya sesuatu sama kamu. Kamu pernah minum gak? Minum alkohol kah? Pernah. Ya pernah lah. Tapi gak sering. Kan gue juga sering nongkrong di resto tebing. Cuma gak pernah sampai mabok. Eits, jangan bilang. Bli mau ngajak gue mabok. Awas saja kalau Bli macem-macem sama gue kalau gue lagi mabok. Gak sih macem-macem. Paling cuma Bli bawa pulang aja ke kos Bli. Jadi takut. Gak jadi mabuk ah. Di kos tebing sendiri, mobil lereng baru saja sampai di pinggir jalan di depan kos. Beneran ini? Aku gak disuruh ganti rugi kan? Enggak lah, malam ini aku cukup puas. Meski kita tak bisa menghabiskan malam bersama karena aku harus fly malam ini karena adikku masuk rumah sakit. Semoga adikmu baik-baik saja. Thanks. Dan begitu aku balik, aku akan menemuimu lagi. Kabari saja kalau sudah balik. Safe flight ya. Ya, lereng pun pergi. Entah mengapa, setelah deep talk dan mengenal lebih dekat dengan lereng, tebing jadi semakin nyaman dan tertarik pada lereng. Karena ternyata lereng seasik itu dan tak semesum yang ia pikirkan selama ini. Ya, meski tak terjadi apapun di antara keduanya tadi, namun jujur, tebing merasakan jantungnya terus berdetak saat bersama lereng. Atau tebing mulai menyukai lereng? Apa mungkin timbul benih-benih cinta di hati tebing? Atau ini hanya sekedar rasa kekaguman dan rasa iba pada lereng? Ah, entahlah. Tebing yang sedari tadi cemas memikirkan bukit itu buru-buru masuk gerbang. Namun saat ia berjalan menuju kamar kosnya, pintu dalam keadaan tertutup. Tebing pun mencoba membuka, namun pintu terkunci. Itu artinya bukit belum pulang. Tebing pun mengambil kunci kamar yang biasa Bukit sembunyikan di dalam pot bunga, lalu membuka kamar. Tebing pun mencoba menelpon Bukit, namun Bukit tak mengangkatnya. Sepertinya Bukit giliran marah. Mengapa sudah larut Bukit belum pulang? Kemana Beli Lembah mengajak Bukit pergi? Tebing mulai khawatir, itu karena Bukit tak bisa lama-lama kena angin malam. Tebing khawatir jika Bukit pulang-pulang masuk angin. Pasti Tebing yang kerepotan lagi. Apalagi jika Bukit hanya memakai kaos pemberian Beli Lembah yang tipis itu dan lupa memakai jaketnya, alamat. Ya, Tebing pun mencoba mengecat Bukit. Dan sembari menunggu balasan pesan dari Bukit, Tebing pun menutup pintu kamar, lalu membuka seluruh pakaiannya dan hanya memakai kolor saja. Lalu masuk ke kamar mandi, cuci muka, gosok gigi, bersiap hendak istirahat. Dan begitu Tebing baru masuk kamar mandi, suara pintu terketuk. Tok tok tok. Tebing yang senang dan mengira itu Bukit. Namun jika memang Bukit, kenapa nggak asal masuk saja? Kenapa mesti ketok-ketok? Lalu siapa malam-malam begini? Ya, Tebing pun yang penasaran itu segera keluar kamar mandi. Dan begitu pintu kamar terbuka, cekrek. Mas Ruli? Kirain kamu dugem juga, geleng-geleng, acep-acep, gak ajak-ajak. Hah? Maksudnya? Ini loh, ada teman kantorku yang WA aku barusan. Dia lagi di beach club, terus nanya sama aku, Mas Ruli, ini bukannya tetangga kosmu ya? Kok mirip? Dan begitu tak lihat, kayak Bukit. Lagi joget-joget sambil minum-minum. Tapi gak begitu jelas soalnya dia ngerekamnya agak jauh. Coba kamu lihat sendiri. Dan begitu Tebing melihat, ternyata benar. Seketika Tebing langsung panik. Apalagi melihat Bukit sedang dugem bersama Beli Lembah. Halo, kok ngelamun? Itu beneran Bukit? Iya mas. Kamu kenapa? Kok kesel mukanya? Karena gak diajak ya? Siapa yang kesel? Enggak kok. Mas sendiri kok belum tidur? Iya mau mancing bentar. Ini mau prepare dulu nyiapin umpan. Yaudah kalau gitu aku tak siap-siap dulu. Iya mas. Ya, Tebing pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Entah kenapa Tebing marah, tapi bercampur rasa cemas yang berlebihan. Rasanya campur aduk yang ada di hati Tebing saat ini. Tebing mengecek HP-nya dan melihat pesan yang ia kirimkan tadi masih belum Bukit baca. Gimana dia baca sedangkan Bukit pasti tak mendengarnya karena sedang asik geleng-geleng. Tebing kembali menghubungi Bukit tapi Bukit tak mengangkatnya.
Tebing hendak menghubungi Beli Lembah, namun Tebing lupa meminta nomornya. Tebing mencoba menghubungi lereng, namun HP-nya tak aktif. Tebing baru ingat jika lereng pasti sudah terbang. Tebing cemas mondar-mandir, harusnya Tebing acuh, harusnya Tebing cuek, namun tetap saja Tebing was-was dan khawatir. Seketika, Tebing baru ingat sesuatu. Ya, Tebing mencoba menelpon seseorang. Ya Bing, tumben malam-malam. Sorry nih ganggu. Kamu lagi ngapain? Ini lagi sama Mas Taufik, baru sampai rumah. Gimana, Bing? Kamu masih nyimpen nomornya Beli Lembah nggak? Masih? Kenapa? Kirimin ya, penting. Oh, tunggu. Ada apa, Bing? Kenapa lo bisa nggak punya? Kalian kan deket. Kenapa nggak minta Bukit? Justru Bukit lagi sama dia, lagi diajak dugem. Susah jelasinnya. Pokoknya buruan kirimin ya, emergency. Iya, sekarang. Tut. Ya, tak lama kemudian, Taufik pun mengirimkan pesan nomor Beli Lembah dan Tebing langsung menghubunginya. Namun berkali-kali sudah Tebing menghubungi Beli Lembah. Namun Beli Lembah sama juga tak mengangkatnya. Rasanya Tebing panas dingin hingga kemudian Tebing melempar HP-nya. Beruntung bukan ke lantai, namun ke ranjang. Dan begitu mendengar suara motor di luar, Tebing langsung keluar kamar. Mas Ruli, tunggu. Ikut mancing? Iya, yang benar. Bukannya kamu mau tidur? Gak ngantuk? Gak jadi ngantuk. Ya udah, ayo kalau gitu. Bentar, aku pakai baju dulu. Jangan lupa jaket, dingin. Iya mas. Di beach club, di sebuah beach club sendiri, Bukit dan Beli Lembah asik berdansa di pinggir kolam. Dan di beach club sendiri sedang berlangsung foam party. Suasana amat meriah, diiringi musik DJ yang menggelegar dan semua orang tampak bersenang-senang. Beli Lembah pun ikut senang melihat Bukit yang sangat menikmati foam party ini. Gimana? Happy nggak Beli ajak ke sini? Happy Beli. Gue sih udah pernah ke beach club sebelah, cuma belum pernah ke sini. Sama siapa kamu ke sana? Sama Tebing? Mana mau dia diajak ke tempat beginian, so introvert. Kalau enggak gue ajak keluar sama gue. Bisanya dia bertelur di dalam kos, sambil main game mulu. Tapi kan kamu sekarang gak perlu repot-repot ngajak dia jalan. Kan udah ada yang ngajak dia jalan. Seketika Bukit yang tadinya sempat lupa, kini jadi teringat kembali. Entah apa yang sudah dilakukan Tebing dengan lereng saat ini. Sudah pasti Tebing jadi santapan lereng. Ya, Beli Lembah yang paham dengan perubahan ekspresi Bukit itu seketika mencoba mengalihkan Bukit agar Bukit tak merasa galau. Kit, lupakan Tebing. Mari bersulang. Yap, ting. Keduanya pun bersulang. Stop, jangan banyak-banyak. Ntar kamu mabok loh. Bodoh amat, yang penting happy. Yuhu. Kit, jangan turun ke kolam ya. Di sini aja, nanti baju kamu basah. Gak usah ikut foam party ya. Bukannya apa, Beli ingat kata Tebing loh. Kalau kamu anaknya gampang masuk angin, gampang sakit. Ntar Beli yang disalahin nanti. Kalau kamu sakit, bahaya nanti. Ngapain peduliin Tebing? Tebing aja gak peduli sama gue. Ucap Bukit mulai ngelantur. Waduh, kamu mulai oleng Kit. Ya udah ya, cukup ya minumnya. Kamu kebanyakan loh dari tadi Beli lihat. Apaan? Baru 1 botol aja masak oleng, belum 1 galon. Waduh, Kit. Hei, mau kemana? Udah Beli bilangin jangan kesana, nanti basah. Masuk angin. Beli gak mau loh disalahin Tebing. Jangan sebut nama dia, gak asik. Lagian, kenapa Beli harus takut sama dia? Emang dia siapa gue? Gak ada urusannya. Udahlah, biarin aja, gak usah peduliin dia. Mending kita dancing, ikuti alunan DJ. Yuhu, ayo Beli turun ke kolam. Kolamnya penuh, kita turun ke bawah aja ya ke pasir. Di sana lebih lega loh. Tuh lihat, banyak juga yang joget di sana. Beli gak asik. Mending kita pulang yuk. Udah jam 1 malam loh. Makin full, Beli gak nyaman loh. Namanya juga beach club. Makin malam ya makin rame. Kalau mau sepi, ya di kuburan sono. Kalau tahu Tebing, pasti kamu diomelin loh sama dia.
Beli niat gak sih ngajak gue jalan? Baru juga datang udah ngajak pulang. Udah 2 jam ini. Jam 1. Ya sekalian aja sampai pagi. Kit, kita ke tempat lain aja yuk. Yang lebih bagus dari sini. Beli ada loh, tempat yang lebih asik dan lebih keren. Mau? No, udah terlanjur asik. Ucap Bukit susah. Jujur, Beli Lembah tak nyaman melihat beberapa cowok yang memperhatikan Bukit. Tak hanya memperhatikan Bukit, tapi juga beberapa ada yang memberi kode. Jika tanpa Bukit, bisa saja Beli Lembah meladeninya. Mangsa yang empuk. Tapi entah kenapa, sejak bersama Bukit, Beli Lembah enggan meladeni dan lebih fokus pada Bukit. Meski Bukit juga termasuk mangsanya. Hanya saja mangsa kali ini tak ingin buru-buru disantapnya. Alasannya, hanya Beli Lembah yang tahu sendiri. Ya, Beli Lembah masih berusaha membujuk Bukit, namun Bukit masih enjoy. Ya, Beli Lembah pun pasrah dan dansa sembari berjalan ke kolam. Beli Lembah menghampiri Bukit yang berada di pinggir kolam, lalu Beli Lembah melihat Bukit yang kini pelan-pelan berani turun ke kolam sampai ke lutut kaki. Seketika Beli Lembah buru-buru menyusul dan begitu mendekati kolam, Beli Lembah tak dapat melihat Bukit karena Bukit tiba-tiba tertutup semburan foam atau busa-busa dan juga gelembung-gelembung yang mengalihkan pandangan Beli Lembah. Beli Lembah pun berjalan lagi mendekati Bukit dan begitu foam itu menghilang, bukannya menemukan Bukit, Beli Lembah terkejut saat menemukan seseorang. Lembah? Gunung? Seketika Gunung menarik Lembah keluar kolam dan mengajaknya turun ke pantai dan berjalan sedikit menjauh. Dan begitu dirasa sepi, keduanya pun mengobrol. Sembari Beli Lembah sesekali memperhatikan Bukit dari jauh, namun Bukit tak terlihat. Lembah, dengan siapa kamu kesini? Dengan siapa aja bukan urusanmu. Kamu masih marah sama aku. Kenapa aku harus marah sama kamu? Buang-buang energi. Lembah, aku tahu kamu kecewa sama aku. Tapi tolong Nai, jangan kayak gini. Kita masih bisa berteman baik. Maaf ya, aku gak bisa berteman baik dengan mantan. Lembah, aku sudah putus dengan Putu. Terus kenapa? Mau apa? Kamu masih sakit hati sama aku. Menurutmu? Iya, kamu masih sakit. Dan satu-satunya cuma aku yang dapat menyembuhkan sakitmu. Cups. Seketika Beli Lembah terkejut saat terserang kecupan mantan. Gunung, lepas. Aku gak mau cowokku tahu. Cowok? Jangan membohongiku. Aku tahu. Kamu hanya beralasan. Lembah, aku minta maaf ya. Aku salah. Aku egois. Aku tak memikirkan perasaanmu. Tapi aku tahu, di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, kamu masih dendam sama aku. Itu artinya, kamu masih suka sama aku, dan gak bisa lupain aku. Itulah yang membuat kamu jadi begini kan? Begini apa maksudmu? Aku sudah tahu, kalau kamu hanya main-main saja. Karena sebenarnya, di hatimu cuma ada aku. Jangan mengelak, jujur aja. Beli Lembah diam. Lembah, aku serius. Maaf ya, kamu mau kan kita balikan? Tidak. Kalau begitu kita berteman. Aku sudah punya banyak teman. Oke, kalau memang kita gak bisa balikan atau sekedar berteman, bagaimana kalau kita cuma have fun? Cups. Ya, Gunung mendorong Beli Lembah dengan kencang sampai tubuhnya jatuh di pasir dan Gunung kembali menciumnya dan tak melepaskannya begitu saja. Beli Lembah hendak melawan, namun pure gulungan ombak menghantam keduanya sampai keduanya tergulung dan berguling-guling. Antara kesal, jengkel, namun jujur bercampur rindu akan kehangatan tubuh sang mantan membuat Beli Lembah tak mampu melawan dan pasrah menikmati bercinta dengan mantan. Rasanya masih nikmat seperti yang dulu, desah Beli Lembah saat berhasil memasuki sang mantan. Punya kamu juga makin gede loh, pasti sering kamu asah ya. Gara-gara lubang ini, aku jadi gila. Di kolam,
Di kolam sendiri, Bukit yang masih enjoy berdansa sendiri dan setengah sadar itu mencari beli lembah. Pandangan matanya mulai kabur akibat minuman alkohol. Banyak orang yang lalu lalang, juga busa-busa yang menutupi pandangannya. Ah sudahlah, mungkin beli lembah sedang ke toilet. Dan semakin lama, kolam semakin penuh. Bahkan Bukit yang berdiri hanya di samping kolam lambat laun terasa sesak. Hingga kemudian, seorang cowok menangkapnya ketika Bukit hampir jatuh terpeleset. "Hei, pelan-pelan, boleh kenalan?" tanya seorang cowok yang kini menahan lengannya. Dan meski Bukit setengah sadar, namun Bukit masih dapat melihat betapa tampannya cowok ini. "Bukit, lo siapa?" "Jurang, pure top dan sedang mencari bot yang hot dan seksi sepertimu." Seketika Bukit melepaskan diri dari Jurang. Sorry, tapi gue gak datang sendiri. Aku tahu, aku sudah memperhatikanmu dari tadi. Tapi aku rasa Lembah bukan cowokmu." "Kamu kenal Beli Lembah? Mana dia?" "Santai, dia sedang bersama Gunung, mantannya saat ini." "Dek, apa?" "Lupakan Lembah, biarkan aku yang menemanimu. Ikuti saja alunan musik, dan mari berdansa bersamaku." Seketika Jurang menarik pinggang Bukit. Semburan busa-busa pun menimpa menghiasi keduanya. Mari bersulang. Ting. Ya, rasanya Bukit tak bisa menghindar. Selain langkah kakinya terasa berat, itu juga karena kencangnya tangan Jurang yang mengunci pinggang Bukit. Pikiran Bukit kemana-mana. Takut, kecewa, campur aduk jadi satu. Bukit mencoba melihat ke arah sekitar, ingin mencari Beli Lembah. Namun rasanya tubuhnya lemas. Bukit meneguk minumannya. Suara musik terdengar semakin malam, terdengar semakin kencang. Jurang membalikan tubuh Bukit dan memeluknya dari belakang. Lalu merasakan milik Jurang yang menegang. Dan sedikit digesek-gesekkan sembari bergoyang. Efek alkohol serta pelukan Jurang membuat Bukit jadi terangsang. Bukit merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Ketika telapak tangan kiri Jurang menyelinap ke dalam perut Bukit, meraba seluruh permukaan dadanya. Sedangkan telapak tangan kanannya sendiri menyelinap ke dalam celana belakang Bukit dan meremas-remas bokong Bukit. Seketika Bukit menggelinjang hingga kemudian cups. Jurang membalikkan tubuh Bukit dan mengecup bibirnya dengan hot. Lalu melepasnya dan samar-samar Bukit mendengar Jurang seperti memanggil teman-temannya. Guys, seketika Bukit merasakan beberapa cowok mendekatinya. Lalu merasakan banyak tangan yang menyentuh dan menggerayangi tubuhnya. Kayaknya mantep nih mangsa malam ini. Nemu aja lo bro. Kalian boleh menyentuhnya. Tapi urusan ngefuck, gue yang duluan yang make. Deal. Teriak Bukit saat merasakan tangan seseorang meremas bokongnya dengan kencang. Dan lambat laun, tubuhnya terasa terhimpit hingga kemudian cups. Rasanya Bukit serasa berpindah-pindah dari bibir satu ke bibir lain dan bergilir satu persatu. Bahkan sebagian lagi memaksa tangan Bukit untuk menyentuh batangnya. Kini Bukit terlihat dikelilingi beberapa cowok yang menggilir bibirnya. Dengan kedua tangan Bukit yang mengurut dua batang cowok di samping kanan dan kirinya. Belum hilang rasa pegal di mulutnya akibat ciuman bergilir. Seketika dua orang menahan mendorong pundak Bukit sampai berjongkok. Dan memasukkan batangnya ke mulut Bukit yang membuat Bukit kewalahan. Bukit tak bisa melawan, tubuhnya lemas tapi bercampur horny. Bahkan Bukit merasa menikmatinya. Satu mulut mungil Bukit itu menerima dua batang sekaligus dan terlihat penuh. Sembari kedua tangan Bukit meremas batang yang lainnya. Dan ketika Bukit sedang asik menservis beberapa cowok, Jurang menariknya. Cukup. Dia sudah lemas, dan aku sudah tidak tahan lagi. Jurang menahan tubuh Bukit yang lemas sembari berbisik. Bukit, aku akan membawamu. Bukit mengangguk pasrah. Cabut dan bawa dia ke room, perintah Jurang. Dan begitu Bukit baru saja dibopong, seketika Jurang shock saat dua orang menyerangnya dan teman-temannya secara tiba-tiba. Kamu siapa? Aku cowoknya, ucap Tebing yang datang bersama Mas Ruli yang langsung merampas Bukit dari tangan Jurang. Kurang ngajar. Seketika beberapa security melerai keduanya saat hendak ricuh.
Untung saja Mas Ruli mengenal salah satu security beach club yang ternyata mantan security bank tempat Mas Ruli bekerja. Jadi semua aman terkendali. Ditambah jurang melihat bodi tebing yang lebih besar, juga Mas Ruli yang juga seorang security membuat jurang tak mau berurusan meski tamu-tamannya lebih banyak. Ya, tebing dan Mas Ruli pun membawa Bukit pulang naik taksi. Di taksi sendiri, tebing dan Mas Ruli lega saat ini bisa membawa Bukit pulang. Dan di dalam taksi sendiri, Bukit terlihat mual-mual dan mau muntah. Wah, teler anaknya. Kok bisa-bisanya Kit kamu salah pergaulan kayak gini? Gak bisa bayangin aku kalau kamu jadi di bawah mereka. Mas, kalau mau muntah, saya ada kantong plastik, saya selalu sedia kalau ada tamu pulang dari klub. Itu pun kalau orangnya masih setengah sadar. Kalau nggak sadar kayak begini nggak berani. Repot nanti taksi saya kotor semua. Ini udah nggak sadar lagi. Bing, ambil Bing, ucap Mas Ruli. Namun tebing terlihat diam dan amat kesal, apalagi ketika mengingat tadi. Flashback 1 jam yang lalu. Ya, di pinggir pantai, Mas Ruli yang sedang memancing ditemani tebing itu heran saat melihat tebing yang sedari tadi diam saja dan tak seceria biasanya. Bing, kamu kok ngelamun aja, ngantuk? Enggak Mas, lah kok ngelamun? Kamu banyak pikiran? Masalah kerjaan? Enggak kok Mas, enggak apa-apa. Ya udah ayo pulang. Udah jam 2, besok kamu harus kerja. Ini udah banyak kok ikannya. Hari ini hoki. Sebentar aja dapat lumayan. Besok kamu yang goreng ya sebagian. Siap Mas. Ya, keduanya pun pulang dan begitu sampai kos, Bukit belum juga pulang. Gawat. Aku gak tahan lagi. Gawat apanya Bing? Mas, ikut aku. Kemana? Ya, tanpa babi bu. Keduanya pun dengan naik Grab dan tak lama kemudian begitu sampai, keduanya membeli tiket dan masuk. Tebing mengarahkan pandangannya ke segala arah mencari Bukit. Semoga saja Bukit masih di sini. Namun sejauh mata memandang, tebing tak menemukannya. Banyaknya pengunjung membuat tebing kesulitan mencari Bukit. Ruli, Nyoman, kamu di sini? Iya, gimana kabarmu Rul? Makin cakep aja. Wih, lagi jalan-jalan ya? Gak, nyari temen. Kok gak nemu-nemu? Coba cari di pinggir kolam di bawah. Siapa tahu dia lagi party foam. Oke man, aku kesana dulu. Yuk. Loh, mana tebing? Ah, itu dia. Loh, kok malah bengong? Bing, udah ketemu Bukit? Seketika Mas Ruli terkejut ketika melihat tatapan tebing ke arah bawah. Tatapan itu begitu tajam, bercampur marah saat tebing melihat beberapa cowok bergantian memasukkan batangnya ke dalam mulut Bukit. Tangannya mengepal, tebing berlari disusul Mas Ruli hingga kemudian. Flashback off. Di kos tebing. Ya, di kos tebing sendiri, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Rasanya malam ini tebing tak akan tidur dan begadang mengurusi bayi tuanya. Bleh. Lihat, kalau udah kayak gini, siapa yang repot? Puas kamu habis dugem? Puas habis geleng-geleng? Kenyang mulutmu habis makan daging mentah? Kalau belum kenyang, sana lagi biar robek anusmu digilir sama homo brengsek itu. Ucap tebing yang kesal itu membuka seluruh pakaian Bukit dan mengelap dan juga membersihkan tubuhnya. Dan kemudian merasakan jika tubuh Bukit terasa hangat, tebing pun langsung menyelimuti dan mengkompresnya. Jujur, tebing merasa kesal dan marah juga tak terima jika Bukit dilecehkan dan diperlakukan seperti itu. Tebing jadi takut jika Bukit keluar tanpanya. Tebing juga kesal dan kecewa pada beli lembah yang begitu saja tak bertanggung jawab pada Bukit. Ya, Bukit terlihat menggigil. Tebing panik. Beli, Kit, aku di sini. Kamu di kos. Kamu sudah aman, ucap tebing memeluk Bukit dan menepuk-nepuk pipi Bukit. Beli kemana tadi? Kenapa Beli tega ninggalin gue dan memilih bersama gunung? Kalau Beli kembali dengan gunung, gue sama siapa? Apalagi tebing sudah sama lereng, gue bakal kesepian. Sejujurnya, apa yang Beli katakan benar. Jujur, gak tahu kenapa gue jadi sedih saat tebing sama lereng. Sebenarnya kalau gue disuruh milih, gue lebih ikhlas beli lembah balikan sama gunung. Karena sesungguhnya gue lebih rela kehilangan beli lembah daripada kehilangan tebing. Seketika tebing terdiam.
Karena Beli tahu kenapa? Karena sejujurnya gue sudah lama menyukai tebing. Tapi gue gak mau tebing tahu itu. Kit, jadi selama ini